Dan kepada para pemirsa, hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat hari ini. Masyarakat Indonesia sedang menghadapi bahaya pandemi wabah penyakit COVID-19 yang mana ini hal yang tidak kita duga. Jika ada pandemi COVID, maka pasti ada yang terdampak. Yang kedua, kita sepakat dulu, ada yang terdampak. Tapi di tingkat desa tentu ada kesulitan atau tantangan masing-masing. Mungkin Pak Kepala Desa Mas Hendrik ini mungkin bisa bercerita juga. Pasti kriteria itu yang kita pakai dulu, Pak. Ya. Jadi itu ibaratnya ada save anggaran yang bisa digunakan, tapi tetap dengan melihat kriteria yang ada sehingga tidak berjalan. Namanya Mas Didi ya? Nama saya Pak Didi. Itu profesi sehari-hari panjenengan apa? Tukang beca. Tukang beca. Panjenengan sudah lapor kepada RT dan RW? Malah RT RW-nya ke saya. Gimana ini kok enggak ada bantuan dari RT RW-nya? Iya, malah RT-nya kedatang ke saya. Loh, gimana? Ya gampang lah kawan-kawan, nanti kan bisa dapat bantuan. Solusi. Monggo Mas Ribut ya. Mas Ribut dari Paguyuban Sopir Angkot bisa menceritakan apakah sudah mendapat bantuan baik dari Ngeramu Tonggo, baik dari dana desa atau BLT atau BST dan lain-lain. Monggo. Memang betul, kalau sumbangan dari desa-desa itu memang sudah penuh, memang bagus. Terima kasih kita punya Bapak Presiden Jokowi dan khususnya untuk Lumajang. Sangat terima kasih punya Kepala Daerah Cak Torik sama Bu Indah. Panjenengan mewakili Ketua AKD bisa menceritakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang kepala desa ketika kadang orang yang tidak pernah miskin sama sekali ya, tidak pernah miskin mulai lahir procot sudah duit dunia, artinya sudah kaya. Iya. Ya, sampai sekarang kaya. Itu kadang masuk di dalam data untuk bantuan. Ada juga yang masih balita kok dapat, lah itu dari mana? Ini wong belum punya KTP, sehingga ini membingungkan teman-teman desa. Monggo waktu dan tempat kepada Mas Guntur Nugroho dipersilahkan. Dari seluruh rangkaian bantuan-bantuan yang ditetapkan oleh pusat selalu di TKS basisnya. Padahal jelas-jelas permasalahan dari kemarin-kemarin ini adalah di TKS. Makanya itu saya harus meminta penjelasan dari dinas sosial. Tetapi ada surat edaran Dirjen ini nomor 8 tahun 2020 dikeluarkan tanggal 16 April. Gitu. Seberapa angkunya sih di TKS itu kan begitu ya? Kami hanya nerima iki loh, gitu. Lek mati yojok dianu, jangan dialih kan tidak boleh. Enjoy saja, tidak ada masalah. Tidak ada bantahan. Tidak atau ada usulan. masalah. Jadi TKS ini DPRD juga diam-diaman kok. Kekisruan ini saya kok belum melihat dari kawan-kawan Pak Bupatinya dipanggil gimana kekisruan ini. Nanti kawan-kawan DPRD lah apa langkahnya menyikapi kekisruan keruwetan di TKS. Data sudah ada, kami cek, ada kasus yang sekarang lagi kami tangani. Bagaimana data palsu itu dibuat, ada. Ada yang menggunakan data palsu juga? Ada. Memalsukan, apa namanya bahasanya, memalsukan profesi supaya, ya itu tadi, saya bilang monopoli itu kekuatan. Berarti hal yang memprihatinkan. Ada perbedaan antara salah sasaran, tidak tepat sasaran, dan pemalsuan. Kalau sekarang tidak Pak, itu begitu data turun, kita juga tahu siapa yang mendata itu, gitu loh. Yang data siapa, gitu loh. Tapi tidak tahu dari mana ini pokoknya lah. Kita tidak tahu, ujung-ujung sudah ada saja. Mungkin perlu diingatkan. Sehingga desa jadi korban. Pak RT-nya, Pak RT-nya ini. Pak Kadesnya nanti yang diomongin. Wong duit truk itu so duit untuk data kami yang tidak kemarin itu kan sudah dipanggil oleh DPR. Iya. Nah Pak Mansur silakan beri waktu di DPR ini untuk bicara. Iya. Apa hasilnya memanggil dinas sosial itu? Iya. Makanya di sini ada keluhan dari misalnya dari masyarakat, Pemdes juga, DPM juga sudah berbuat, desa juga luar biasa. Namun banyak kasus malah juga ada kesengajaan sedikit itu kan beberapa atau
Ini untuk kerjaan saya mohon maaf Bapak Guntur, mohon maaf. Untuk masalah BLTDD, ya, untuk musdes dan lain-lain, ini insya Allah ini sesuai dengan apa ya, dengan SOP. Ya. Biasa RT RW tapi tidak tahu kasus Bapak dari Ya, Kakemendo kasus- sehingga jadi kasustik ini. Atau Tetapi kenongol. rata-rata Pak, untuk soal bantuan ini kita transparan. Ya. Karena apa? Karena kita tatkala sudah kita dok itu RT semua tidak ada Pak orang dapat sumbangan sembunyi-sembunyi. Iya. Kon meneng tak kayak lu sumbangan. Tidak bisa. Tidak bisa ini. Oke. Karena kita sifatnya transparansi sekarang. Oke. Kita tempelkan hasil musdes itu Pak. Iya. Kita tempelkan di balai desa. Oke. Kita tempel di balai desa. Terima Pak. kasih. Satu. Yang kedua, tidak mungkin namanya RT RW yang tidak diundang. Tapi biar mungkin penjelasannya tidak dua arah, Iya. ada Wakil Monggo. Ketua Dewan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Lumajang, monggo carut marut ini kita diskusikan dan minta pendapat dari Haji Bukasan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus masuk di Harus situ. dimasukkan ya. Iya, harus masuk di situ. Dan Dinas Sosial sudah mengamini itu. Ya harus lah, harus mengamini karena bagaimana ini kondisi real di lapangan. Desa itu yang sangat peduli, gitu ya. Yang nakal juga ada. Oh yang nakal juga ada. Ya memang komunikasi yang jelek, tapi ini komunikasi yang harus dibangun oleh pemerintah dengan DPRD, jangan seperti itu karena ini untuk kepentingan rakyat. Iya. Mengganti orang tidak layak, mengganti orang sudah mati itu lewat musdes titik sebetulnya. Sederhana betulnya. Satu usulan dari Ketua AKD. Selesai sudah. Karena Tepuk- bagaimana tepuk kembalinya tangan ke desa ini. lagi. Validasi lagi, kita lapor ke kecamatan, kirim kecamatan, kecamatan kirim kabupaten, kabupaten kirim provinsi, provinsi kirim lagi ke pusat. Ini mungkin yang keluar naik tahun akan datang sudah selesai. Stempel dok selesai dicairkan sehingga dana yang sudah digelontorkan ke desa ini untuk bantu tidak kembali lagi, tetapi data yang tidak valid itu kita yang memvalidkan, Berarti- mereview data itu. Berarti khusus yang Gitu. tidak valid ya. Ya, gitu loh. Ada perbedaan pandangan. Iya. Artinya begini, sesuai dengan Dirjen Edaran, Iya. ya sesuai dengan Dirjen Edaran bahwa Musdes itu bertugas untuk validasi, finalisasi dan penetapan. Jadi kalau ada intervensi dari pemerintah kabupaten nggak bisa itu, karena camat dan bupati itu hanya pengesahan. Melawan DTKS, cuma melawan DTKS saja tidak berani. Apalagi mau seperti yang Purbalingga yang membagi rata, bukan 600 lagi, bisa saja 100 atau 200 per orangnya. Ini hanya memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu. Tinggi mana sih DTKS sama Pancasila? Ini aja. Anda mau menggunakan DTKS yang jelas kelihatan salahnya atau mau nabrak keadilan Pancasilanya? Kan gitu aja. Ini PR buat bapak-bapak. Kan gitu Masyarakatnya. Sehingga untuk ngatur dan ngurus itu hak kita sebetulnya Iya, gitu loh. Jangan Anda yang menentukan itu dapat itu, bukan sana. Kita harus yang menentukan. Karena kita yang mengatur dan mengurus dan tahu keadaan masyarakat kita. Terima kasih. Oke, Jakarta. Terima kasih kepada para hadirin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Pemdes, Pak Dadang, Pak Mas Guntur yang luar biasa, Pak Ketua AKD Pak Hanto, Pak Kades Purwosono, Banardi, rakyat yang mengaku miskin dan tidak malu-malu, dan juga Mas Ribut ya, Mas Ribut dari Serikat Sopir, dan juga Mas Didik tadi yang luar biasa. Dan juga terima kasih untuk Lumajang, ke depan kita terus mencari solusi dalam Jagong Lumajang yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik.